video tentang apa ya, suasana tempo dulu dalam sebuah kawasan atau kota. Meskipun ini sifatnya videonya ini adalah candid gitu ya, atau mungkin hanya untuk tujuannya untuk merekam suasana, tapi seiring berjalannya waktu, video ini bisa dijadikan bukti bahwa oh ternyata kawasan ini atau bahkan bangunan ini dulunya posisinya di sini seperti ini dan apa ya bentuk aslinya kurang lebih seperti itu gitu ya. Coba ini untuk gambaran aja. Jadi ini adalah kota Jogja ya, tempo dulu seperti ini, suasana dan juga wujudnya. Nah, oke, kita stop dulu. Jadi dari ini ya, scene ini ya, atau apa ya, part ini, kita tahu bahwa oh ini ternyata bentuknya hotel Ina Garuda yang ada di Jalan Malioboro itu aslinya bentuknya kayak gini. Gitu mungkin sekarang udah mengalami perubahan ya sebagian gitu. Jadi dari video candid ini kita bisa ambil sepenggal-sepenggal bahwa oh ternyata ini bangunan yang ke capture saat ini atau di frame ini atau scene ini aslinya bentuknya kayak gini gitu.
1920-an gitu. Itu kan pabrik gula sangat masif ya di Jawa gitu khususnya, sehingga komoditi gula itu dulu sangat-sangat menguntungkan pada saat itu, sehingga banyak bertebaran pabrik gula di Jawa khususnya gitu. Nah, ini dulu cara ngangkut tebu untuk dibawa ke pabriknya. Itu dulu kayak gini, ada yang pakai kereta uap memang, tapi ada juga yang masih pakai kerbau. Makanya kalau di sekitar pabrik gula itu kan pasti ada rel ya, teman-teman ya. Nah, itu fungsinya untuk ini, untuk ngangkut tebu gitu. Nah, ini kalau nggak salah adalah pabrik gula Manukismo di Jogja saat itu. Dulu seperti ini bentuknya. Nah, ini di dalam pabrik gulanya prosesnya seperti ini. Jadi untuk menghasilkan gula yang sekecil itu, ternyata alatnya gede banget ya. Alatnya sebesar itu gitu. Nah, kalau kalian pernah tahu itu di Semarang tuh ada orang namanya Oe Tiong Nam ya. Itu adalah raja gula kalau istilahnya. Jadi kayak apa ya, orang yang pengusaha gula paling sukses mungkin di Asia Tenggara itu orang Semarang gitu. Karena saking menguntungkannya komoditi gula pada saat itu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, oke. Itu ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke materi. Ya, oke, tadi video ya. Meskipun videonya sifatnya candid ya, mungkin juga nggak semuanya pas, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa oh, ternyata dari video itu yang dari candid ya, video yang diambil secara mungkin acak atau bahkan candid gitu, kita tetap bisa mengambil apa ya, data atau mungkin informasi terkait oh bentuk aslinya itu seperti itu, suasana aslinya seperti itu, aktivitas di dalam bangunan itu dulunya kayak apa, intinya seperti itu. Jadi dalam hal penelitian ini khususnya di bidang konservasi arsitektur itu ternyata sumbernya bisa macam-macam dan beragam, tidak hanya teks atau tidak hanya apa ya yang istilahnya itu ilmiah gitu, tapi dari segi dokumentasi, dari segi visual maupun dari segi cerita itu bahkan tetap bisa dijadikan sebagai objek atau bahan atau sumber penelitian gitu ya. Nah, ini contoh ya, misalkan kalau dari segi arsitekturnya, dari segi arsiteknya ya, kita kan harus tahu tuh kira-kira bangunan ini arsiteknya siapa, terus kemudian karakternya gimana dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, misalkan kalau di pemerintahan Hindia Belanda itu saat itu ya tahun 1980 1800-an akhir sampai sampai 19 mungkin 60-an ya. Itu tuh ada 4 arsitek yang sangat terkenal gitu ya. Yaitu yang pertama mungkin Thomas Carlson. Nah, kenapa kok terkenal ya, karena ibaratnya saat itu ya, zaman dulu saat pemerintahan Hindia Belanda itu kayak ada spesialisasi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan berbicara tentang tata kota atau mungkin arsitek yang ditugasi merancang kota ya, atau merancang jalan, merancang pembagian zona dan seterusnya, dan kemudian juga merancang fasilitas-fasilitas umum yang itu mungkin bisa dijadikan sebagai penanda di persimpangan ya, itu biasanya yang ditunjuk adalah eh, Thomas Karsten ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada bangunan nih di pojokan tapi dia nggak ketahuan arsiteknya siapa, tapi secara tipologi dia tuh mungkin fungsinya sebagai landmark atau mungkin sebagai pasar atau mungkin apalah gitu kan, entah kantor dan seterusnya, tapi di ujung tuh bisa jadi diidentifikasi mungkin kemungkinan besar ini karyanya Thomas Carston, karena pada saat eh, dulu Hindia Belanda itu area arsitek yang sering ditugasi untuk merancang kota dan juga bangunan-bangunan yang ada di sudut itu seringkali adalah beliau gitu. Jadi manfaatnya dari kita mengenali si arsitek itu, kemudian dengan karakter apa ya pekerjaannya dia dan seterusnya, itu tuh ternyata bisa untuk menelisik bangunan-bangunan yang mungkin arsipnya udah hilang atau mungkin sempat berubah fungsi atau berubah wujud sehingga tidak bisa dikenali dan seterusnya. Itu contohnya ya. Kemudian arsitek terkenal yang kedua yaitu McLaren Lepon. Nah, McLaren Lepon ini terkenal ya, atau bahkan mungkin spesialis ya, adalah apa ya bangunan Belanda dengan tipologi atau pendekatan arsitektur tradisional Indis gitu. Jadi arsitektur tadi Belanda ya,
sesuai kemudian kebutuhannya orang Belanda, kemudian behaviornya orang Belanda, tapi ditransformasikan secara visual dan juga secara filosofi eh, ketradisionalan gitu. Contohnya adalah Aula Baratnya ITB ini ya, kalau kalian tahu bentuknya yang kayak begini ini. Ini kan hanya McLaren pun yang bikin ya, kalau yang lainnya bentuknya Eropa banget kan. Ya kecuali ini ya, ini mungkin agak Jawa-Jawa dikit. Nah, selain itu juga gereja Posarang yang kemarin kita pernah bahas ya, yang atapnya melengkung, yang pakai kawat itu. Nah, itu kan bentuknya sangat-sangat mungkin bisa jadi radikal untuk saat itu ya. Bisa jadi di Eropa sana nggak kepikiran bentuk kayak gitu. Dan itu juga dari segi penghawaan juga apa ya, kayak sekelilingnya itu terbuka kayak tenda, terus kemudian mungkin juga adaptasi dari joglo dan seterusnya, sehingga dari segi apa ya, kebaruan itu si McLaren Pond ini sangat-sangat menonjol dan bangunannya ikonik dengan cara mempadukan antara arsitektur Inggris, atau maksudnya bukan arsitektur Inggris sih, maksudnya arsitektur yang kebutuhannya orang Belanda dengan adaptasi terhadap budaya kelokalan atau ketradisionalan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada ini ya, Kitzel's ya. Nah, ini spesialis untuk fasilitas umum kayak misalkan stasiun dan juga bangunan pemerintahan itu. Kalau karya yang paling terkenal adalah ini yang tadi saya gunakan untuk cover ya, yaitu Stasiun Jakarta Kota yang bentuknya melingkar gitu, melingkar dan besar banget. Kalau kalian pernah main-main ke Kota Tua, naik kereta misalkan, itu turunnya di situ, sering juga disebut sebagai stasiun Beos ya. Itu tuh salah satu karyanya. Itu jadi seringkali bangunan-bangunan besar kayak misalnya stasiun, terus kemudian gedung pemerintahan atau mungkin bank ya saat itu yang ada di Kota Tua itu kebanyakan adalah karyanya Kitzel ini, sehingga mungkin dari segi apa ya, kemudahan identifikasinya adalah kalau misalkan ada bangunan di Kota Tua Jakarta yang oh kayaknya ini arsipnya hilang atau mungkin nggak tahu arsiteknya siapa, bisa jadi itu diindikasikan karyanya beliau gitu, karena memang beliau karyanya di situ cukup banyak misalkan, dan karakter-karakternya adalah bangunan yang fungsinya sebagai bangunan pemerintahan atau mungkin fasilitas publik kayak stasiun. Nah, kemudian yang terakhir itu yang juga terkenal ya, yaitu Paul Schoonmaker. Ini mungkin terkenalnya lebih banyak di Bandung ya, karena beliau ini apa ya, selain Thomas Carson ya, itu tuh juga ditugasin untuk menata lanskap kota Bandung gitu. Dan ini arsitek favoritnya orang-orang Eropa atau bos perkebunan teh saat itu, karena proyeknya tuh seringkali adalah villa-villa gitu. Jadi makanya kalau kalian main ke Bandung itu pertebaran villa-villa yang unik-unik kan, yang mewah. Mungkin kalau saat itu termasuk mewah kali ya. Jadi bentuknya luas-luas, besar-besar, terus kemudian bentuknya unik-unik. Dan itu adalah bisa jadi adalah karyanya J.P. Wolf. Shoemaker salah satunya yang paling terkenal adalah Villa Isola ini, yang kita bahas pertemuan yang lalu ya. Jadi sangat luas, terus sangat apa ya, sangat revolusioner lah saat itu, karena ini untuk sebuah rumah pribadi, villa gitu ya, lantainya ada 4 gitu. Zaman dulu kan kayaknya main jarang ya bangunan tingkatnya sampai segitu, apalagi bahkan tingkat 2 pun juga termasuk relatif jarang ya. Nah, ini udah 4 lantai gitu kan. 4 lantai, halamannya luas di atas lagi. Kurang fenomenal apa gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian juga dari apa ya, langgamnya itu kita bisa tahu ya, misalnya langgamnya Art Deco atau tradisional ini ya, kalau di Surakarta ya. Itu kan sangat-sangat lokal dan juga tradisional. Bahkan mungkin antara Masjid Agung Surakarta ya sama yang di Jogja, misalkan meskipun sama-sama saudara gitu ya dalam tanda kutip, tetap ada perbedaan. Jadi biasanya kalau yang di Solo itu lebih megah, lebih lebih detailnya lebih kaya lah, lebih rumit gitu. Karena Solo itu apa ya, banyak juragan pada saat itu, kemudian juga banyak bangsawan dibandingkan dengan di Jogja gitu. Nah, kemudian ini Art Deco seperti ini ya. Jadi apa, garis-garis dan seterusnya. Ini di Jalan Braga ada salah satu bangunan seperti ini. Kapan-kapan kalau main ke Bandung, mainnya jangan ke toko oleh-oleh ya, tapi kita mainnya jalanlah ke Jalan Braga. Kemudian kita apa ya, masuk ke bangunan-bangunan yang sangat cantik atau bangunan yang ikonik gitu. Jadi kita mainnya nggak ke toko oleh-oleh apa ya, eh pai susu, bukan pai susu, tapi susu Lembang dan seterusnya itu kan bisa pesan online ya. Tapi kalau kita ke sini kan nggak bisa apa ya, nggak bisa online ya, nggak bisa via virtual bisa, tapi kan pasti beda gitu. Tapi kalau kayak oleh-oleh makanan gitu udah udah biasa gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa arsitektur harapannya ya pikniknya ya ke sini gitu, harapannya seperti itu.
Kemudian ada langgam arsitektur Indis. Nah, Indis ini termasuk unik ya karena Indis ini adalah perpaduan antara arsitektur bangunan Eropa yang secara prinsip-prinsip arsitekturnya itu adaptasikan ke dalam bentuk yang lokal gitu. Misalkan kalau di Eropa itu nggak kenal tritisan kayak gini tuh teman-teman. Nah, kemudian kalau di Indonesia ya mau nggak mau harus ada ini karena kalau nggak ada ini tritisan gini pasti akhirnya akan masuk gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada langgam arsitektur Destige loh. Destil ini mirip kayak Art Deco ya, cuman ini sifatnya lebih clean atau lebih apa ya kayak lebih simple gitu, lebih polos karena sudah mulai terpengaruh oleh apa ya jargon less is more gitu. Sehingga ya kalau kita bisa bedakan dengan ini ya ini garis-garisnya lebih polos, lebih lebih apa ya lebih simple, kemudian kaca-kacanya lebih besar serta mulai mengadopsi gaya apa ya bukan gaya sih atraksi dalam bangunan yaitu berupa cantilever. Coba saya zoom ya. Ini eh, zoom ini. Kalau kalian perhatikan bangunan ini kan melayang ya. Ini loh, ini loh kelihatan ya. Nah, yang padahal ini bangunannya tahun 1920-an, 1920-an, 30-an lah. Nah, ini melayang dan ini ada ruangannya dan ini dua lantai lah. Itu kira-kira gimana ya caranya? Ternyata tahun segitu di di Bandung ya, ini di daerah Bandung dekat Bandung Indah Plaza itu ada kayak gini. Itu kan satu karya yang mungkin bisa jadi radikal dan juga revolusioner ya. Bisa jadi mungkin kita sekarang zaman saat ini ya belum tentu bisa bikin bangunan cantilever kayak begini ya. Tapi zaman dulu udah bisa ternyata itu. Nah, mana lagi? Nah, kemudian ini ada satu foto ya. Nah, sorry. Nah, ini apa ya? Satu foto sampel yang itu kira-kira bisa menjadikan gambaran kira-kira elemen arsitektur yang khas pada sebagian besar bangunan peninggalan Belanda itu apa aja sih? Dan ini saya tandai panah ya. Mungkin kalian ada yang notice nggak ini? Kenapa kok tak tandai panah gitu? Kira-kira yang unik atau mungkin bisa jadi apa ya penanda bahwa ini bangunan itu pasti bangunan peninggalan Belanda misalkan eh, bentuknya udah sempat dirubah-rubah gitu. Ada yang notice nggak? Setiap bangunan kolonial atau bangunan Belanda itu pasti punya ciri khas yang itu tuh kayaknya acek atau mungkin selalu ada. Itu ada yang tahu nggak elemen apa gitu kira-kira? Ini udah tak panah-panahin loh. Ada yang notice mungkin? Ini ya yang pertama, clue-nya ya melengkung-melengkung gini. Jadi eh, hampir semua, memang tidak semua sih, tapi hampir semua khususnya bangunan-bangunan yang apa 1800-an akhir sampai 1900-an awal itu pasti selalu pakai lengkung gitu. Karena apa? Karena zaman dulu itu banyak orang yang mungkin belum mahir atau belum terbiasa untuk membuat bukaan yang itu tuh apa ya kayak tegak gini loh, apa sih? Kayak kayak horizontal gitu, patahan horizontal gitu karena mungkin besinya terbatas atau teman-teman zaman dulu kan besi itu nggak semelimpah sekarang ya. Besi itu relatif masih terbatas sehingga seringkali bangunan-bangunan itu mengandalkan kekuatan antar jepitan bata gitu. Makanya nggak bisa bikin jendela kotak bolong gitu nggak bisa, tapi pasti selalu melengkung gitu. Dan kalau kalian perhatikan di melengkungan ini biasanya batanya lebih tebal. Nah, batanya lebih tebal kemudian menonjol dan seringkali diekspos. Nah, itu tuh karena memang untuk menahan bukaan yang itu tuh harus melengkung kayak gitu, teman-teman. Jadi makanya kalau bangunan 1800-an akhir tuh seringkali pasti ada melengkung-melengkungnya seperti ini untuk yang sifatnya bukaan. Bukaan dan atasnya ada bebannya kayak gitu. Bayang ya. Terus kemudian juga seringkali bangunan Belanda itu pasti punya apa namanya di kunjungannya atau di atasnya ini ada tulisan Ano atau mungkin didirikan tahun 1800 sekian atau 1910 misalkan. Dan kemudian biasanya di bagian segitiga gunungan atapnya itu kalau yang menghadap depan bahkan mungkin menghadap samping juga ada ya. Itu tuh pasti selalu ada jendela ventilasinya. Meskipun cuma kecil. Nah, ini fungsinya untuk apa? Karena supaya lantai duanya ini tidak panas gitu. Jadi panas itu terjebak di bawah ruang atap ini kemudian dikeluarkan lewat jendela ini gitu karena ya seperti kita tahu ya orang bule kan nggak setahan panas kita gitu kan ya wajar lah jadi sehingga secara arsitektur mereka juga pasti beradaptasi gitu ya itu contoh salah satu elemen yang biasanya hampir selalu ada di bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau mungkin peninggalan kolonial lah gitu ya entah Belanda entah Portugis sebelumnya. Nah kemudian
Yang terakhir yaitu biasanya untuk rumah-rumah lama ya, khususnya rumah yang mungkin bisa jadi dihuni oleh orang Belanda itu adalah pasti ada kayak kuncingan gitu, kayak ada tenulan apa ya, kayak penonjolan di ujung atapnya gitu. Nah, uniknya hal-hal kayak gini itu kalau kalian cermati di rumah zaman dulu ya nggak cuma rumah orang Belanda ya. Bisa jadi rumah orang Tionghoa juga iya, atau mungkin rumah bangsawan keraton atau apa gitu kan pasti ada tanda tertentu di bagian atap. Kenapa kok di bagian atap? Karena atap itu adalah bagian yang mungkin dianggap secara filosofi paling tinggi, kemudian juga paling kelihatan karena zaman dulu kan belum ada gedung tinggi ya. Nah, kalau orang Belanda itu mungkin biasanya pakai genteng gitu ya, ada penulan gitu. Nah, kalau orang Cina, orang Tionghoa itu pasti di pinggirnya tuh ada kayak semacam gundukan gitu kalau kalian pernah notice di kampung Cina ya, di dekat pasar gede itu. Jadi di bagian ini, bagian segitiganya ini ada gunungan gitu. Nah, itu orang Cina ya. Tapi kalau misalkan orang apa bangsawan Jawa misalkan biasanya di ujungnya ini ada kayak naga-naganya dan seterusnya. Jadi hal-hal kayak gitu seolah-olah bisa menjadi indikasi penanda sosial atau mungkin penanda apa ya posisi tertentu dalam lingkungan gitu ya. Dan biasanya pasti selalu ada di bangunan-bangunan lawas gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dari segi material. Nah, untuk material ini lebih ke arah kayak kita tuh uji sampel gitu loh. Jadi nggak harus semua diuji, tapi setidaknya kita ambil sampel, kita apa ya, kita ceruk gitu kan tentang komposisinya tuh apa, misalnya kayunya ini kayu jati, apa umurnya berapa tahun, kekuatannya berapa, kemudian komposisinya apa, karena namanya juga material organik ya, kayu kan. Nah, itu pasti komposisi di dalamnya itu pasti bisa berubah sehingga ada kemungkinan untuk pelapukan. Terus kemudian ada apa ya, kayak kayak apa sih, dipangan rayap apa gimana, atau ada jamurnya dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi diambil sampel. Nah, kemudian penelitian struktur ini juga ambil sampel. Nah, dilakukan untuk mengetahui sistem struktur yang digunakan, kondisinya seperti apa, dan juga kekuatan bahannya itu sekarang kayak apa. Nah, ini juga sampel ya, tapi seringkali ada sampel-sampel yang kita nggak bisa ambil karena mungkin itu terkait dengan kekuatan tertentu, sehingga kalau misalnya itu kita cobain bisa jadi malah rusak. Nah, itu kita menggunakan alat yang namanya ini ultrasonografi. Nah, jadi kayak semacam infrared lah mungkin kita nyebutnya ya, ditempelin di bangunan itu kita bisa mengidentifikasi, oh ini komposisinya apa, dalam hal kelembabannya, kemudian kepadatannya dan seterusnya. Ya gitu. Karena kan nggak semua bisa di apa ya dicowai ya, apalagi kalau itu berupa tiang apa balok atau terkait pokoknya terkait struktur lah kayak gitu. Jadi ada alat namanya ultrasonografi. Kita bisa tahu kelembabannya gimana, kepadatannya gimana, kekuatannya berapa persen dan seterusnya. Itu meskipun sifatnya hanya estimasi ya, nggak bisa 100% akurat. Nah, kemudian pondasi ya ini mungkin paling menarik ya karena pondasi kalau misalnya dibongkar apa mungkin dicoai gitu apa nggak roboh bangunannya. Nah, itu ternyata pondasi ini sistem kerjanya agak unik ya. Meskipun tujuannya sama yaitu untuk mengetahui bentuknya, sistemnya dan juga kondisinya, tapi agak unik karena untuk bisa kita meneliti tentang pondasi itu kita harus petain dulu titik berat dari bangunan ini tuh eh, apa yang paling ringan itu tuh di sisi sebelah mana dan yang paling berat tuh di sisi sebelah mana. Jadi kita ambil sampel apa per bagian itu sehingga tentunya kalau bagian yang paling berat bebannya dengan bagian yang paling ringan bisa jadi kekuatan pondasinya berbeda dan mungkin juga itu akan berpengaruh terhadap tingkat apa ya, tingkat kekuatan bangunan itu gitu. Jadi kita ambil sampel salah satu gitu ya misalkan, kemudian digalinya juga harus hati-hati ya supaya kita tuh tahu oh, pondasinya apakah masih kuat menggunakan bahan apa, kedalaman berapa meter, apakah terjadi penurunan atau enggak. Intinya kayak gitu. Ya, nah terus kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya ya, ini tahap 5 udah, yang tahap keenam yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini penting ya karena kita tuh harus apa ya, harus matang betul dalam hal kira-kira nanti ini mau di apa ya, dieksekusinya tuh step by stepnya tuh gimana, terus kemudian apa dulu yang dibongkar, apa dulu yang didandani, apa dulu yang dipindah dan seterusnya kayak gitu. Jadi yang itu masuk ke tahap yang pertama yaitu analisis dan juga evaluasi kondisi bangunan. Jadi kita menganalisis tapaknya gimana, tanahnya apakah lembek apa kuat, gaya arsitekturnya gimana, material dan kekuatan bangunan itu gimana. Jangan sampai salah karena kalau misalnya salah itu nanti ada kasusnya, yaitu yang terjadi di Semarang. Gitu. Jadi mungkin salah step atau salah keputusan gitu sehingga apa ya satu part itu digeser, ternyata itu ngerembet ke yang lain dan tiba-tiba bangunan itu beberapa bulan kemudian ambruk sendiri gitu. Nah, kemudian kita lanjut dulu ya. Yang kedua adalah pemanfaatan itu kira-kira nanti akan untuk apa.
Nah, contohnya juga sama, karena ini kan dulu rumah ya, kemudian dimanfaatkan menjadi kantor, ada beberapa penyesuaian yang itu mungkin nggak pakai kajian, sehingga nggak pas, akhirnya berapa bulan atau bahkan tahun kemudian bangunan ini roboh sendiri. Nah, kemudian yang terakhir studi kelayakan, yaitu tentang peraturan bangunan, ekonomi, dan juga teknik ya. Ini yang terakhir ya, apakah teknik konservasinya itu pas apa enggak. Jadi mana yang dicopot dulu, mana yang apa ya dipindah dulu, mana yang diganti dulu tuh kita harus benar-benar pas dan sampai studi kasusnya sama kayak satu bangunan ini gitu ya. Kalau kalian suka nonton YouTube YouTube storytelling gitu ya, kalau misalkan apa ya YouTube-nya siapa itu Nadia Omara gitu ya, saya suka nonton sama istri gitu tuh. Episode yang lalu tuh kalau nggak salah membahas tentang apa ya Wei Tiong Nam ya, salah satu pengusaha gula gula terkaya di Asia Tenggara pada saat itu. Nah, ini adalah rumahnya beliau di Semarang gitu. Jadi rumahnya saking luasnya, saking besarnya, terus akhirnya difungsikan sebagai kantor. Tapi karena teknik konservasi atau pengembangan yang mungkin keliru atau tidak pas, sehingga berapa tahun kemudian bangunan ini tiba-tiba roboh sendiri. Padahal nggak ada gempa, nggak ada apa, tiba-tiba roboh sendiri. Gitu. Nah, ini ya, ini contohnya. Jadi pilarnya patah, terus area drop off depannya itu ya untuk mobilnya ownernya dulu. Itu tuh tiba-tiba ambruk, kemudian merembet ke teras dan seterusnya hingga berusaha semua. Ini ada videonya, coba saya putarkan. Sebentar ya, tak putarin. Jadi ini video yang merekam detik-detik dia robohnya. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi dia difungsikan sebagai gedung OJK Jawa Tengah dan DIY. Nah, pas lagi direnovasi, salah teknik, langsung ambruk sendiri bangunan itu. Orang anak wes dipindahkan. Belum ketemu apa mau ketemu? Padahal bangunan ini adalah kediaman orang terkaya di Asia Tenggara. Dan kita bisa membayangkan yang mestinya harusnya bangunan kokoh, sangat megah dan juga mungkin sangat bernilai besar dan juga dia kelihatan bagus roboh. Ada sebenarnya yang kalah di teknik konservasi bangunan. Alex. Ya ya. Asesmen persiapan gedung udah dikosongin seperti itu. Nah kemudian tadi yang sini pun udah pasang pengaman kan, pengaman karena memang mau diruntuhkan gitu kan. Tapi sebelum diruntuhkan oleh alam sendiri. Itu tanda-tanda runtuh ini aja. Jadi sebenarnya ada semacam keretakan ya, keretakan di satu pilar sekitar Sabtu mingguan. Oke, oke ya. Gitu ya. Jadi dia bangunan ini mau direnovasi gitu ceritanya, tapi mungkin ada kekeliruan atau ketidaktahuan sehingga satu part ini apa ya kayak domino gitu loh, eh, berefek ke kerusakan yang lainnya. Sangat disayangkan ya, padahal ini bangunan sangat megah dan juga tentunya sangat kuat ya, karena yang bangun aja orang terkaya se Asia Tenggara gitu. Gimana bahannya bukan bahan yang terbaik gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jadi apa ya step ketiga ya. Enam yang ketiga yaitu yang keempat yaitu dokumentasi. Nah, ini of course ya dokumentasi kayak kita bahas kemarin itu foto, gambar terukur dan dokumen lainnya itu juga penting ya untuk memberikan gambaran tentang upaya pelestarian dan hasil akhirnya, termasuk rencana penggunaan bahan bangunan, konsep teknisnya, kemudian alternatif desain dan juga lainnya yang itu tuh perlu untuk konservasi bangunan tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu rencana anggaran biaya untuk memperkirakan kira-kira butuh biaya berapa sih untuk konservasi itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu laporan pendahuluan. Ini berisi ringkasan semua
penelitian proses kumpulan-kumpulan apa informasi yang kita dapat untuk itu tuh kita bendel menjadi sebuah arsip yang itu tuh bisa digunakan untuk apa ya mengurus izin gitu karena kita sudah apa mempunyai bukti untuk apa ya sih hanya melaporkan oh bangunan itu agar budaya dan kita harus hati-hati dan seterusnya intinya gitu jadi untuk syarat perizinan dalam hal mengkonservasi bangunan agar budaya atau heritage. Nah ini contoh dokumentasi ya. Jadi dokumentasi itu tidak hanya keseluruhan bangunan, tapi bisa juga atau mungkin harus ya atau mungkin apa ya termasuk di dalamnya adalah peritilan-peritilannya. Misalnya kalau Lawang Sewu karena sangat luas ya, itu berarti mau nggak mau peritilannya juga harus diperhatikan gitu. Misalkan contohnya part atau bagian kaca patrinya kayak gitu kan. Kita harus tahu tuh motif aslinya tuh gimana, terus oh ya warna-warnanya gimana itu kan perlu dokumentasi kan nggak mungkin nggak dokumentasi karena untuk mengantisipasi misalnya ada gempa atau ada bencana alam yang ini tahu-tahu rusak gitu kan kita punya arsip untuk kita bisa kembalikan ke bentuk semula. Nah, bahkan mungkin furniturnya contoh layout furniturnya oh zaman dulu tuh tata letak furniture begini sehingga kita tuh kalau misalkan mau mengembalikan suasana seperti semulanya kita coba apa ya eh, recreate atau mungkin membuat ulang gitu suasana yang tata ruangnya itu tata furniture-nya itu serupa misalkan kayak ini ya atau bahkan mungkin pintu ya meskipun hanya foto pintu ini pasti teman-teman tahu ya. atau mungkin harapannya sebagian besar tahu ya ini kira-kira di mana tuh kalau lihat pintu ini warna merah dan segede ini itu ada yang tahu nggak ini mana kira-kira yang sebelah kanan ini sering untuk foto loh adalah sebuah pintu ada yang tahu kalau teman-teman main ke kota tua Jakarta gitu yang apa namanya yang ada kanalnya itu yang dari revitalisasi sama Pak Anies beda ya. Itu tuh apa ada bangunan warnanya merah jreng namanya toko merah ya. Nah itu bangunannya sederhana tapi skalanya sangat besar gitu sehingga pintunya ini tuh orang tuh mungkin cuma berapa ya mungkin ini se ya inilah mungkin tempat ngintip ini tempat ngintip jadi pintunya sangat sangat besar mungkin pintunya sendiri setinggi bangunan 2 lantai ya kayak itu dan mungkin pintu ini menjadi satu yang unik karena skalanya sangat besar terus kemudian kan bisa kalian lihat ya bahwa pintu ini tuh ornamennya tuh sangat sangat rumit dan ini pintu udah tahun 1700-an sekian itu zaman VOC ya, zaman awal-awal Belanda masuk karena sebelumnya ada Portugis gitu sehingga bisa dibayangkan pintu ini sangat-sangat tua sangat-sangat berat sangat-sangat besar dan juga mungkin bisa jadi ikonik gitu. Sehingga perlu untuk dokumentasi secara khusus terkait pintu ini saja misalkan. Ya, nah ini contoh misalkan gambarnya ya gambar hasilnya misalkan ini master plan-nya Rawang Sewu ya. Ini contoh gambar perencanaan. Oke. Kita tahu oh masa bangunan A, ada masa bangunan A, ada masa bangunan B, ada area F, ada area gedung C, ada gedung G, D dan seterusnya. Kayak gitu. Ini yang lebih detailnya. Nah, kemudian yang tujuh yang terakhir yaitu gambar bestek. Gambar bestek itu yaitu gambar denah tampak potongan standar ya. Terus kemudian dokumen lainnya yaitu berupa apa gambar detail struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan seterusnya. Jadi kayak gambar yang kita buat untuk stupa gitu. Nah kemudian LKS ini penting ya biar kita tuh tahu rencana kerjanya gimana, caranya gimana, supaya tidak terjadi kejadian kayak yang tadi bangunannya Oi Tiong tadi ya, yang roboh. Dan RAP juga pastinya ya, yaitu dokumen RAP yang telah final dan disetujui. Nah, ini contoh dari gambar pitch deck-nya ya. Jadi ada detail. Ini hasil ini ya hasil yang pertemuan kemarin itu juga salah satunya seperti ini. Jadi kita lihat dulu ornamennya, terus kemudian digitalisasi kayak komputer dan seterusnya. Nah, ini salah satu section atau potongan dari Lawang Sewu. Coba saya share biar teman-teman tahu. Nah ini salah satu potongan dari Lawang Sewu bentuknya kayak gini. Bayangin kalau misalnya nggak ada gambar ini kan kita nggak akan kebayang ya Lawang Sewu itu 3 lantai terus kemudian apa tuh namanya tangganya posisinya di mana, alurnya gimana, terus kemudian sistem atapnya itu kayak gimana, terus kemudian juga menjadi bukti bahwa ternyata di bawah tanah yang apa yang penjara bawah tanah itu nggak seluas itu gitu loh, jadi cuma area-area tertentu yang itu sifatnya tambahan gitu. Jadi kan kalau dulu kita ada mitos itu ya, mitos apa namanya buat menyiksa orang gitu ya yang di bawah
apa bawah tanah itu ternyata itu tuh menurut penulisan sejarah itu bukan merupakan bawaan asli dari bangunan, tapi itu tuh sifatnya tambahan dan dulunya memang ada tapi bukan untuk menyiksa, tapi itu lebih ke arah untuk apa kalau nggak salah ya singkat saya itu tuh untuk mengantisipasi rob itu di Semarang gitu. Cuman secara geografis sendiri Lawang Sewu udah cukup tinggi ya posisinya, tapi mungkin insinyur Belanda saat itu berpikir lebih jauh karena bangunan ini sangat besar dan mungkin sangat megah pada era itu sehingga antisipasinya gitu, sejauh itu supaya nanti mereka nggak rugi karena bangunnya udah mahal kok tiba-tiba kelelep gitu. Dan kalau kalian coba lihat sejarahnya juga itu kan kayak yang kemarin saya kalau nggak salah ya saya lupa-lupa ingat itu kan karena dulu mereka terus di video ya yang tentang Lawang Sewu itu sebelumnya kan mereka salah meletakkan posisi kantor utama di Kota Lama Semarang yang itu tuh berpotensi untuk kena rob ya. Kemudian dipindahkan membuat kantor baru di Lawang Sewu dan itu mereka antisipasi belajar dari kesalahan. Makanya ada ruang bawah tanahnya itu. Ya kan? Nah, jadi dari gambar ini kita jadi tahu berbagai macam hal dan juga betapa itu. Terus kemudian ini ada area apa ya? Kalau nggak salah ada kamar mandi deh. Ada kamar, oh bener, ada kamar mandinya Lawang Sewu yang kemarin ada fotonya ya saya suka lihat di fotonya ternyata kamar mandinya Lawang Sewu itu sudah termasuk modern untuk era saat itu kita dengan dipisahkan bilik-bilik terus kemudian wastafelnya juga bisa kemudian ada kayak semacam pokoknya kayak kamar mandi zaman sekarang lah kamar mandi tempat umum atau kayak mall atau kayak kantor zaman sekarang lah pada saat itu padahal kalau kita tahu misalnya rumah singgah kita atau rumah buyut kita itu ya misalnya rumahnya ada rumah zaman Belanda gitu kan itu kan kamar mandinya kan cuma satu dan terpisah di belakang apa dan cuma mungkin nggak besar gitu kan tapi zaman ini udah ada klosetnya udah ada wastafelnya bahkan ada urinoirnya kan udah modern ya oke mungkin sekian gitu untuk materi teman ibu ini gitu. Mungkin kita saatnya absen ya teman ya kayak biasa ya oke nah, stop share oke mungkin silakan ready ini yang belum ready silakan ready bisa kita mulai dari kelas 1 ya. Terus nanti uh, yang mau kuliah jam 8 bisa siap-siap sebentar lakukan absennya ya. Oke kita mulai dari kelas A dulu silakan yang kelas A ready siap-siap supaya nanti kita bisa ikut selesainya ya oke dengar ya suara saya ya oke, yang pertama adalah kelas A Marfuah Nur Syarifah Hadir, Pak. hadir kemudian Sang Luhung Wahyu Murda Sang Luhung nggak ada ya silakan ready ya teman-teman untuk yang kelas A biar kita bisa lancar dan sibuk kemudian Putranda Romaduna Hadir, Pak. oke Rizky Rahmat Cahya Utomo Rizky Rahmat Cahya Utomo nggak ada Teja Hoir Rio Irianto Teja Hoir nggak ada Laras Hati Putri Kinanti Hadir, Pak. oke Cindy Eviola Hartaningrum hadir ya oke Afifah Aulia Rahma Hadir, Pak. oke Radian Abdul Ghani Radian